Seringnya saya bilang, bisa saja dia punya makna tidak terlalu berarti lagi. Tapi saya mau tekankan betapa pentingnya apa yang saya mau bilang. Kita sudah hidup di ujung daripada akhir zaman, dan setan sedang mempersiapkan pion-pionnya. Saya nggak tahu kapan datangnya, tapi saya sudah tahu bukan main, sudah sangat nyata bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Tapi sebelum dia datang, umat Tuhan akan diuji 100%. 100%. Apakah benar-benar rela mati untuk kebenaran? Malam ini kita akan belajar salah satu tanda mengapa saya bukan main percayanya bahwa kita sudah hidup di ujung daripada akhir zaman. Dan benar-benar harus memperoleh kehidupan kekal setiap hari mulai dengan hari ini. Oke? Judul daripada pelajaran kita adalah percabulan kerohanian, spiritual fornication, percabulan rohani. Spiritual fornication, percabulan rohani. Ini pelajaran akan menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa kami sudah hidup di akhir zaman. Nggak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan. Nggak ada lagi satu hari yang bisa disia-siakan. Okay. Dunianya agar barang siapa yang mau benar-benar setia dan menurut hukum Tuhan akan menjadi sorotan benci di seluruh dunia. Dan sementara setan sedang kerja keras, umat Tuhan seharusnya pun kerja keras untuk tidak mau mengkhianati, tapi tersembunyinya di dalam. Pengakuannya semua itu tidak ada artinya kalau kuasa Tuhan ditolak. Dan kuasanya sanggup menyelamatkan orang dari dosa. Oke, kita teruskan lagi. Dan kita tahu nama Tuhan Yesus itu apa? Jehovah adalah keselamatan. Artinya mereka menolak nama Tuhan Yesus. Artinya hari ini mereka bukan the sons of God. Dan besok belum tentu mereka ada keselamatan. Kalaupun Tuhan izinkan mereka masih hidup. Dan mereka pun bisa menjadi kita. Oke? 2 Korintus 12 ayat 9 kita tahu bahwa kuasa Tuhan namanya apa? Grace. Kuasa Tuhan yang ditolak mereka namanya grace. Jadi bisa nggak tolak grace dan memperoleh keselamatan? Nggak bisa. Tapi bisa nggak kelihatannya selamat dari luar? Bisa. Walaupun di dalamnya apa? Hilang. Busuk. Betul? Oke. Dan teruskan. Ministry of Healing 115. Apa itu grace atau kuasa Tuhan yang ditolak sehingga mereka tidak memperoleh keselamatan? Manusia perlu mempelajari berkat daripada penurutan yang hasilnya kalau mereka terima grace-nya Kristus. Artinya grace ini membuat orang apa? Menurut. Jadi nggak ada gunanya untuk mengaku tapi tidak menurut. Jadi dari mana saya tahu bahwa orang ini memiliki keselamatan walaupun pengakuannya selamat? Menurut atau tidak? Grace lah yang memberikan kuasa untuk menurut hukum Tuhan. Grace ini, kuasa inilah yang memberikan kuasa bagi manusia untuk menurut hukum Tuhan. Dan grace ini menyanggupkan orang untuk
untuk apa? Break. Untuk menghancurkan belenggu perbuatan kebiasaan jelek mereka. Jadi perbuatan jelek dan kebiasaan jelek saya bisa dihancurkan oleh kuasa namanya grace. Dan inilah satu-satu kuasanya yang bisa membuat saya jalan dan tetap jalan di jalan yang benar. Artinya tidak akan saya jatuh. Kalau saya tolak kuasa ini, pengakuan saya tidak ada artinya. Dan grace ini diungkapkan melalui apa? Penurutan. Grace ini diungkapkan melalui penurutan. Artinya orang yang menolak kuasa Tuhan tidak menurut hukum Tuhan, walaupun pengakuannya menurut. Mari kita lihat, menyangkal kuasa Tuhan. Menyangkal kuasa Tuhan. Yudas 1 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara yang kekasih, berjuanglah untuk mempertahankan iman yang diberikan kepada orang-orang sebelummu. Artinya iman itu harus dipertahankan, karena ada orang-orang tertentu yang akan masuk menyelusup tanpa diketahui dan akan memutarbalikkan grace atau kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya untuk tinggalkan dosa, akan diputarbalikkan menjadi kuasa Tuhan yang menyelamatkan saya walaupun saya tetap berdosa dan menyangkal Tuhan Yesus. Artinya orang-orang ini akan tetap menggunakan kata grace, tapi artinya beda. Jadi akan masuk ke gereja ajaran-ajaran yang menggunakan kata grace. Kita percaya grace, kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya nama Tuhan, tapi kita tidak perlu tinggalkan dosa. Padahal grace itu adalah kuasa untuk tinggalkan dosa. Jadi mereka pakai namanya, tapi artinya sudah berbeda. Untuk menolak kuasa, bukan menolak nama grace-nya, tapi menolak apa arti aslinya, tapi masih menggunakan namanya. Saya ambil contoh. Nggak ada gunanya kalau nama Adventnya dipertahankan, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan ajaran orang Adventnya, walaupun tetap memegang nama Adventnya. Sama kan? Sama. Nggak ada gunanya bilang saya percaya grace, tapi grace yang saya percaya tidak membuat saya berhenti berdosa. Nggak ada gunanya pakai nama Advent, tapi hari Sabat saya injak-injak. Oke. Mari kita lihat, untuk merombak iman daripada tubuh gereja. Ingat tadi dibilang apa di Yudas? Harus mempertahankan iman karena ada yang mau putar balik. Dan Nyonya White melihat ada sekelompok orang yang menjaga iman agar jangan diputar balik. Artinya ada yang mempertahankan grace, artinya tinggalkan dosa agar tidak diputar balikan sehingga menjadi grace bisa tetap berdosa. Ada yang akan mempertahankan grace dengan artinya yang benar. Tuhan melihat dengan mereka, dengan setuju dia melihat mereka. Nyonya White berkata, dia ditunjukkan 3 langkah, yaitu malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga. Dan malaikat pendampingku berkata, cilaka bagi mereka yang berani memutarbalikan iman fondasi Advent. Artinya iman fondasi Advent adalah malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga. Nggak ada gunanya bilang percaya malaikat 1, 2, 3 kalau tidak tahu apa isinya. Dan tentunya
tidak ada perubahan hidup dari pekabarannya. Kita teruskan kutipannya. Keselamatan manusia tergantung dari bagaimana mereka menerima ketiga pekabaran ini, dan harus diterima berurutan 1, 2, 3. Saya ditunjukkan kembali bahwa pekabaran ini sudah diperoleh melalui pengalaman-pengalaman kami, dan diperoleh melalui penderitaan dan konflik. Tuhan telah menuntun kami langkah demi langkah. Berapa langkah? 3. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga untuk membangun fondasi iman dan menempatkan di atas batu karang yang teguh yang tidak bisa dirombak. Kenapa mereka tidak menggunakan nama yang lain, tapi mempertahankan nama Grace? Karena Grace tidak bisa dirombak. Jadi mereka tetap menggunakan nama fondasi walaupun isinya berbeda. Atau mereka tetap menggunakan nama Advent, tapi ajarannya berbeda. Mari kita lihat Selected Messages Volume 2 halaman 103. Mereka yang mau mengerti pekabaran ini, mereka yang mau mengerti pekabaran iman fondasi 1, 2, 3, tidak boleh menghancurkan fondasi dan menyingkirkan pilar-pilar iman yang membuat Seventh-day Adventist hari ini. Artinya, Advent adalah Advent kalau berdiri di atas fondasi ini. Advent adalah Advent kalau fondasinya malaikat 1, malaikat 2, dan malaikat 3. Artinya, untuk bilang saya orang Advent, tapi fondasinya dirubah, bukan orang Advent. Bukan organisasi yang menentukan orang Advent, tapi fondasinya yang menentukan siapa orang Advent. Tapi orang Advent adalah orang Advent kalau fondasinya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Malaikat 1, 2, 3. Ini adalah contoh daripada gereja yang berfondasi. Fondasi, di atas fondasi pilar-pilar, dan ini gereja Tuhan. Kalau bukan fondasinya benar, bukan gereja Tuhan. Walaupun pengakuannya orang Advent. Oke, kita lanjutkan. 1 Timotius 3 ayat 15. Rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan, adalah pilar dan fondasi kebenaran. Artinya, rumah Tuhan adalah gereja Tuhan yang terdiri dari pilar dan fondasi. Ini dia. Ini dia. Dan fondasi Advent apa? 1, 2, 3. Itu fondasi Advent. Dan fondasi Tuhan adalah apa? Gospel. Everlasting gospel. Gospel itu apa? Grace. Grace itu apa? Kuasa. Kuasa itu apa? Tinggalkan dosa. Barang siapa mengajarkan bahwa kita tidak bisa berhenti berdoa, yang mau menghancurkan fondasi yang Tuhan telah bangun sendiri. Siapa yang bangun fondasi Advent? Tuhan. Saya telah diberikan instruksi untuk mereka yang mau menghancurkan fondasi Tuhan yang dirikan, agar mereka jangan diterima menjadi guru-guru dan pemimpin umatnya.
Sekarang guru-guru ajarkan nggak bisa tinggalkan dosa. Pendeta-pendeta ajarkan nggak bisa tinggalkan dosa. Tapi mereka bilang mereka orang Advent. Kita harus tetap mempertahankan iman, kepercayaan yang sudah kita peroleh dari permulaan sampai kesudahan. Artinya nggak pernah bisa dirubah. Fondasinya yaitu 3 malaikat, bukan 3 katak. Battle Creek Letters 81. Ingat pilar-pilar dirubah kan? Musuh atau setan. Setan berusaha untuk mengadakan satu reformasi di gereja Advent. Siapa yang mau hadir? Siapa pembicaranya? Agen setan. Nggak apa-apa. Toh di gereja Advent. Dan seandainya reformasi ini terjadi, doktrin-doktrin harus dibuang yang selama ini telah menjadi pilar gereja Advent. Dan gereja Advent punya fondasi akan direorganisasi. Bukan lagi menjadi gereja Tuhan, tapi orang-orangnya masih mengaku menjadi orang Advent, tapi penuh dengan percetakan dosa di dalamnya. Ingat 2 Timotius 3 ayat 1-5, mengaku tapi di dalamnya semua penuh dengan cemar dosa. Bukan berarti kita sudah luput, tapi kita mau tinggalkan. Beda dengan saya mau tinggalkan, dengan saya nggak bisa tinggalkan. Kita teruskan. Prinsip kebenaran yang Tuhan telah berikan bagi gereja remnant akan dibuang. Artinya bukan mereka gereja remnant lagi. Karena yang membuat gereja Advent gereja remnant dibuang. Artinya mereka bukan gereja remnant. Agama kita akan dirubah. Prinsip-prinsip fondasi yang selama ini menopang kita selama 50 tahun dibilang salah semua. Salah itu semua. Organisasi baru akan dibentuk, buku-buku baru ditulis, dan intelektual filosofi akan mulai diajarkan. Walaupun orang nggak setuju, tetap diajarkan. Walaupun protes, tetap diajarkan. Kita teruskan. Dan orang-orang ini akan menganggap remeh hari Sabat. Tentu saja. Mereka akan anggap remeh. Dan mereka tidak akan izinkan siapapun untuk menghalang pekerjaan mereka. Pemimpin-pemimpin akan tinggalkan Tuhan dan berpaling kepada kuasa manusia. Tunggu. Tadi katanya mereka tolak apa? Kuasa Tuhan. Oleh sebab itu penuh dengan percetakan dosa. Karena kuasa Tuhan ditolak, yang diterima kuasa manusia. Yang tanpa Tuhan tidak ada artinya. Fondasinya dibangun di atas pasir. Dan di saat angin meniup, semua akan jatuh. Fondasi gereja apa ini? Gereja Advent. Galati 1 ayat 6 dan 7. Saya sangat terkejut orang-orang di Galati. Kenapa kalian di Galati segera dengan cepat
menerima ajaran palsu dan menolak grace kuasa Tuhan dan menerima gospel yang lain. Rasul Paulus terkejut karena umat Tuhan di Galatia yang sudah menerima grace kuasa Tuhan sekarang menerima grace palsu. Sebenarnya bukan grace yang lain, tapi grace yang diputar balikan. Artinya masih menggunakan kata grace, tapi tidak ada kuasanya lagi. Ingat, tidak ada kuasanya lagi. Ini yang saya mau tekankan pelajaran malam ini. Tidak ada kuasa walaupun memiliki nama pengakuan, tapi tidak ada kuasa. Jadi namanya dipertahankan, grace-nya dipertahankan, tapi hanya sebagai namanya, logonya, labelnya, tapi kuasanya ditolak. Signs of the Times, Februari 25, 1897. Doktrin yang sekarang sangat pesat diajarkan mengenai Injil Kristus, yaitu hukum Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Yang penting percaya saja. Kalau percaya, saya tidak perlu melakukan kehendak Bapa lagi. Yang penting di otak saya bilang saya percaya. Tapi doktrin ini, doktrin yang namanya doktrin Nicolaitans, dibenci Tuhan. Artinya grace yang sudah masuk ke dalam gereja adalah grace di mana yang penting kamu bilang dan saya dengar kamu bilang percaya. Walaupun tidak bisa tinggalkan dosa dan tidak mau, yang penting saya sudah dengar kamu bilang kamu percaya. Tuhan sangat membenci doktrin ini. Tuhan sangat membenci doktrin ini. Kalau Tuhan benci, kenapa mau dipegang-pegang terus dan? Review and Herald, Jun 10, 1890. Kita sedang hidup di akhir zaman. Dan Tuhan telah berkata bahwa banyak guru-guru palsu akan bangkit di kalangan di dunia ini. Dan akan menipu banyak orang dengan doktrin palsu mereka. Bagaimana kita bisa tahu perbedaan antara yang benar dengan yang salah? Betul? Dari mana saya tahu bahwa ajaran orang ini benar atau salah? Kamu akan tahu dari buah-buah mereka. Apakah mereka mengajarkan bahwa kamu harus menurut hukum Tuhan? Atau mereka ajarkan nggak bisa menurut hukum Tuhan adalah buah-buah mereka? Dari mana saya tahu bahwa ini palsu? Kalau mereka ajarkan nggak bisa saya menurut hukum Tuhan. Itu buah-buah ajaran-ajaran guru palsu. Kita hidup di tengah pengajaran doktrin palsu. Kita harus tahu apa yang benar. Kita harus tahu apa yang benar. Nggak peduli pengakuan dia. Apakah dia percaya dan dia hidupkan bahwa dia mau dan sedang bekerja untuk meninggalkan dosa, atau dia bilang tidak bisa. Waktu dia bilang tidak bisa dan tidak mau karena nggak bisa, itu pengajar palsu. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Mari kita lihat bahwa kita di akhir zaman sekarang. Tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang tidak benar tidak akan memperoleh kehidupan atau kerajaan surga? Betul? Orang yang berdosa terus tidak akan masuk kerajaan surga, betul? Jangan tertipu. Orang yang bercabul tidak akan. Orang penyembah berhala
tidak akan. Orang yang berselingkuh, tidak akan. Lalu effeminate, dan bahasa Grikanya malakos. Dan malakos adalah homoseksual pun tidak akan masuk surga. Dan orang yang abuse diri mereka sendiri. Saya nggak akan bilang persis apa itu. Tapi tahu nggak apa itu? Oke? Lain kali lah kita akan bicara tentang itu. Orang yang abuse diri mereka sendiri tidak akan masuk surga. Pencuri tidak akan masuk surga. Covet, hukum 10 tidak masuk surga. Pemabuk tidak akan masuk surga. Cari-cari hal tidak masuk surga. Menggunakan uang tidak benar tidak masuk surga. Tapi saudara-saudara, dulu kamu memang demikian, tapi tidak lagi. Artinya, kalau orang homoseksual, dia bisa disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Karena dulu kamu homoseksual, sekarang kamu sudah pulih. Artinya, kalau orang homoseksual, apakah itu dosa? Dosa. Dan kalau dosa bisa disembuhkan? Bisa. Oke, sekarang kita masuk, kita punya pelajaran. Mari kita lihat summary. Sekali lagi, saudara-saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Untuk menyangkal kuasa Injil, kuasa Tuhan, ialah untuk nggak bisa berhenti melanggar hukum Tuhan. Itu kan? Orang yang menyangkal kuasa Tuhan tidak akan bisa berhenti melanggar hukum Tuhan, betul? Betul. Apalagi? Untuk menjadi seorang homoseksual, orang itu berdosa, betul? Untuk menyangkal kuasa Tuhan, untuk menyangkal kuasa Tuhan yang bisa membuat dia untuk tinggalkan kebiasaan atau karakter homoseksualnya, kalau dia menyangkal kuasa Tuhan, dia akan mengaku bahwa dia nggak bisa untuk tidak menjadi homoseksual, betul? Untuk menyangkal hukum Tuhan, dia bilang saya nggak bisa untuk tidak menjadi homo. Artinya, saya akan menjadi homo sampai Tuhan Yesus datang. Apa bedanya dengan orang yang bilang, saya nggak bisa berhenti berdosa sampai Tuhan Yesus datang, dengan orang homoseksual bilang, saya pun nggak bisa dirubah. Apa bedanya? Oh. Kita teruskan. Kuasa untuk tinggalkan dosa adalah kuasa untuk merubah homoseksual. Sama. Untuk menyangkal kuasa Tuhan adalah untuk menerima pengakuan homoseksual bahwa dia tidak bisa berubah. Betul? Untuk menyangkal kuasa Tuhan, saya harus menerima seorang homoseksual ke dalam gereja saya. Dan saya tidak perlu harap dia berubah. Kalau saya menyangkal kuasa Tuhan, saya harus terima homoseksual berbakti dengan saya dan saya tidak bisa harapkan dia berubah. Sebagaimana dia pun tidak mengharapkan saya untuk tinggalkan dosa. Sampai Tuhan Yesus datang. Sudah lihat lumpur kita sedalam mana? Sudah lihat lumpur gereja sedalam mana kalau belum sampai di hidung? Mari kita lihat pelaku firman Tuhan. Kita akan balik lagi ke topik itu nanti. Pelaku firman Tuhan mau tunjukkan bahwa kita sedang hidup di zaman Sodom dan Gomora.
pelaku firman Tuhan. Atau penurut firman Tuhan. Betul? Dan penurut itu adalah buah-buah kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Betul? Kalau saya menurut percaya akan kuasa Tuhan, saya akan menunjukkan buah perbuatan atau buah penurutan. Betul? Kalau saya menolak kuasa Tuhan, saya tidak akan menurut atau berbuat firman Tuhan. Mari kita lihat di Matius 7 ayat kesayangan Present Truth, dan saya tahu Gesa suka ayat ini. Oleh sebab itu, dari buah-buah penurutan engkau akan mengenal mereka. Bukan dari pengakuan daun mereka, dari perbuatan mereka engkau akan mengenal mereka. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 23. Barang siapa mengaku namaku tanpa melakukan kehendakku, aku akan mengatakan, aku tidak mengenalmu. Segampang itu. Mengaku nama, menolak kuasa, aku tidak kenal engkau. Okay. Jadi kita harus apa? Ada buah, ada penurutan, harus ada penurutan. Dan penurutan itu adalah bukti bahwa saya percaya akan kuasa Tuhan yang namanya grace. Dan grace itu diungkapkan dalam penurutan, bukan dalam pelanggaran hukum Tuhan. Okay. Kita teruskan. Ayat 24 dan 26. Barang siapa mendengar dan melakukan, karena dia punya fondasi, malaikat 1, 2, 3. Barang siapa dengar, tidak melakukan, fondasi pasir atau katak 1, 2, dan 3. Cuma itu saja definisinya. Menurut atau tidak. Tidak menurut, fondasinya salah. Menurut, namun sekalipun pengakuannya, kita tahu fondasinya. Oke. Iman kita peroleh melalui mendengar firman Tuhan. Tunggu. Tadi harus mendengar, tapi harus apa? Menurut. Iman datangnya dari mendengar, tapi di Yakobus 1:22, jadilah pelaku firman Tuhan, jangan mendengar saja, menipu dirimu sendiri. Betul? Jadi saya punya iman itu apa? Fondasi. Dan dari mana saya tahu bahwa saya beriman dan berfondasi? Bukan hanya dengar, tapi melakukan. Saya tahu fondasi saya apa? Dari perbuatan penurutan saya tahu fondasi saya apa. Bukan pengakuan. Okay. Kita teruskan. Review and Herald, Oktober 9, 1894. Tuhan telah memberikan waktu persiapan probation ini. Kenapa Tuhan berikan waktu probation? Agar kita bisa mengungkapkan apakah kita setia dan menurut kepada Tuhan dan menurut semua hukum-hukumnya, atau kita menolak. Jadi kenapa Tuhan izinkan saya hidup sekarang? Untuk menunjuk kalau saya terima kuasanya atau tolak kuasanya. Apakah dibilang keselamatan itu tergantung nama organisasi atau penurutan? Dia bilang, saya kasih kamu nyawa hidup hari ini supaya kamu bisa buktikan kalau kamu menurut atau melanggar. Itu saja. Dan kamu melanggar, saya akan kasih amaran. Kamu bisa menurut. Nggak bisa menurut. Bisa. Nggak bisa menurut. Kenapa saya mau izinkan kamu hidup terus kalau kamu menyia-nyiakan kehidupan kamu? Terus, dan akan membuktikan bahwa mereka tidak layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka yang melakukan firman Tuhan, namanya tercatat di buku kehidupan.
Tapi mereka yang tidak mau menurut firman atau hukum Tuhan, mereka tercatat di dalam nama-nama orang yang binasa. Siapa yang selamat? Yang menurut. Siapa yang hilang? Yang melanggar. Titik. Itu keselamatan kita. Menurut, menolak. Bukan nama, bukan logo, bukan organisasi, bukan apa. Menurut atau tidak. Itu keselamatan saya. Cuma itu yang menentukan. Ya betul, kita harus menjadi orang Advent yang sungguh-sungguh. Karena orang Advent yang sungguh-sungguh adalah contoh orang-orang di dunia yang menurut. Tapi namanya tidak menjamin, penurutannya yang menjamin. Roma 1 ayat 5. Saya menerima kuasa Tuhan grace untuk menurut. Jadi kalau saya percaya, saya bilang saya percaya. Percaya apa? Grace. Kenapa tidak menurut? Artinya apa? Tidak percaya. Makanya pengakuannya besar, tapi percetakan dosanya apa? Lebih besar dari pengakuannya. Itu 2 Timotius 3, 1-5. Percetakan dosanya sangat pesat. Sementara pengakuannya pun pesat di luar. Desire of Ages 2:32. Mari kita lihat. Sementara terang kehidupan Tuhan Yesus ditolak oleh pemimpin agama di zaman Kristus, terang itu pun telah ditolak di setiap generasi seterusnya. Berulang-ulang kali sejarah Tuhan Yesus menarik dirinya keluar dari Yudea diulang. Mari kita dengar. Ingat, untuk menjadi umat Tuhan harus menurut, betul? Oke. Tuhan menyingkirkan dirinya dari gereja pilihannya. Tuhan tinggalkan gereja pilihannya. Tuhan meninggalkan gereja yang dipilih di Bukit Sinai, dia tinggalkan. Kenapa? Karena mereka menolak dia. Karena mereka menolak kuasa dia. Sementara mereka mempertahankan pengakuan nama mereka. Tuhan sendiri tinggalkan mereka. Apalagi pengikut-pengikutnya. Kita teruskan kutipan yang sama. Orang-orang reformasi, Martin Luther, mengajarkan firman Tuhan. Mereka tidak ada pikiran untuk berpisah dari gereja? Enggak. Martin Luther tidak ada keinginan untuk tinggalkan gereja. Tapi karena pemimpin agama tidak mau toleransi terang, dan yang mengabarkannya terpaksa mencari kelompok yang lain untuk yang mencintai kebenaran. Tuhan Yesus tinggalkan gereja pilihannya. Dan Martin Luther pun meninggalkannya. Kita teruskan. Di zaman kita, akhir zaman, hanya sedikit yang mengikuti spirit roh reformasi. Hanya sedikit yang mendengar suara Tuhan dan siap untuk menerima perintah Tuhan. Seringkali mereka yang mau mengikut jejak reformasi pun terpaksa harus meninggalkan gereja yang mereka cintai. Agar mereka bisa mengajar firman Tuhan yang benar. Artinya mereka dilarang mengajarkan yang benar di dalam gereja. Artinya kalau saya mau mengajarkan yang benar, saya harus tinggalkan gereja yang melarang saya mengajarkan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan tinggalkan, reformers pun tinggalkan gerejanya. Agar mereka bisa mengajarkan firman yang benar, dan seringkali orang yang mencari terang pun harus tinggalkan gereja orang tua mereka. Orang yang cari kebenaran pun harus tinggalkan gereja orang tua mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa menurut Tuhan. Artinya di dalam gereja mereka tidak bisa menurut Tuhan. Dan kalau tidak menurut, pasti binasa. Artinya tidak ada keselamatan di dalam gereja. Jelas sekali?
Bukan main. Siapa yang pertama tinggalkan? Tuhan Yesus sendiri tinggalkan gereja pilihannya. Karena tolak kuasanya. Kuasanya ditolak. Karena saya harus berhenti berdosa. Saya harus berhenti berdosa untuk selamat. Dan ajaran berhenti berdosa sudah ditolak di dalam gereja. Dan sudah dibilang ajaran sesat. Padahal itulah keselamatan. Tapi masih menggunakan nama. Betul? Masih pakai nama. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Oke. Inilah kehendak Bapa. Apa? Supaya engkau menjadi kudus. Atau mendengar dan melakukan. Lalu dibilang apa? Jauhkan diri. Atau keluar dari percabulan. Atau mendengar tapi tidak melakukan. Untuk mendengar dan tidak melakukan, apa namanya? Percabulan. Judul khotbah ini apa? Spiritual fornication. Mari kita masuk. Apa itu spiritual fornication? Dan apakah gereja sudah bercabul? Oke, saya akan buktikan saudara-saudara bahwa kita sudah di ujung daripada ujungnya akhir zaman. Mari kita belajar daripada Efraim. Efraim itu sama dengan Samaria atau Israel di sebelah utara. Sementara Judah di sebelah selatan, Efraim atau Samaria atau Israel di sebelah utara. Jadi kalau ngomong Efraim, itu ngomong Samaria, utara atau Israel. Oke? Setelah berpisah, Jeroboam dengan Rehoboam. Oke. Hosea 4 ayat 17. Efraim telah bergabung dengan berhala-berhala. Atau Efraim telah bercabul. Lalu dibilang apa? Tinggalkan dia. Efraim telah bercabul dengan berhala. Dan perintah Tuhan bilang, tinggalkan dia. Ini perintah Tuhan. Mari kita lihat. Review and Herald. Apa itu Efraim? Atau Samaria? Atau Israel? Dan engkau Kapernaum. Dan Kapernaum itu siapa? Advent. Dan engkau Kapernaum, Seventh Day Adventist, yang sudah menerima banyak terang, yang sudah ditinggikan menurut pengetahuan, akan dibawa turun ke neraka. Jika pekerjaanmu tidak ditunjukkan di dalam kau. Artinya, sesuai dengan terang yang sudah terima, kalau tidak ada buahnya, akan dimasukkan ke dalam neraka gereja Advent. Dan seandainya pekerjaan yang dilakukan di Sodom dan Gomora itu seandainya pekerjaan yang dilakukan di gereja Advent dilakukan di Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora tidak akan dibinasakan. Seandainya pekabaran yang dikabarkan gereja Advent itu dikabarkannya di Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora itu tidak akan dibinasakan. Dan lebih baik untuk menjadi Sodom dan Gomora di hari penghakiman daripada menjadi orang Advent di hari penghakiman. Jadi, orang Advent paling benci kalau dibilang Babylon. Bagaimana kalau dibilang lebih parah dari Sodom dan Gomora? Review and Herald kita teruskan. Dan sekarang, karena semua pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan bilang, aku akan berbicara kepadamu. Setiap hari nabi-nabi berbicara kepadamu. Engkau tidak mau dengar. Aku memanggilmu, engkau tidak menjawab.
Oleh sebab itu, apa yang aku akan lakukan kepada engkau? Yang kupanggil sesuai dengan namaku, yang namanya engkau percaya, tapi orangnya engkau tolak. Apa yang aku akan lakukan kepada gereja Advent? Yang percaya nama Adventnya, tapi menolak Tuhannya. Aku akan lakukan kepadamu sebagaimana yang aku sudah lakukan kepada Shiloh. Apa yang terjadi dengan Shiloh? Tuhan tinggalkan. Dan aku akan singkirkan engkau dari mataku, sebagaimana aku singkirkan Efraim. Efraim telah bercabul, tinggalkan dia. Kita teruskan Efraim Hosea 4, tapi mundur ke ayat 15 dan 16. Kenapa Efraim harus ditinggalkan? Karena Efraim telah bercabul. Sudah menjadi pelacur. Tinggalkan dia. Mari kita lihat percabulan gereja. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada Efraim sedang terjadi kepada gereja yang tercinta kita. Yang tetap mempertahankan namanya, tetapi telah menyangkal kuasanya. Mari kita lihat gereja Advent hubungan dengan 501C3, 501C3. Apa itu 501C3? Dan inilah percabulan gereja Advent. 501C3. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu? Term atau nama 501C3 adalah nama yang ditemukan di kode IRS atau Badan Pemungut Pajak di Amerika. Sesuai dengan kode 501C3, organisasi bisa dianggap sah dan dibebaskan untuk membayar pajak kalau menjadi bagian daripada Badan 501C3. Artinya organisasi itu bisa dibebaskan untuk membayar pajak kalau menjadi bagian daripada tubuh 501C3. Oke. Ini badan hukum negara. Kita teruskan. 501C3 adalah organisasi atau korporasi, yaitu satu badan yang dibentuk oleh badan hukum yang diciptakan oleh negara dan dikuasai negara. Jadi kamu mau bebas nggak bayar pajak? Oh mau. Bergabung dengan badan kita. Tapi kalau bergabung, kita yang tentukan bagaimana menjalankan gerejamu. Terus. Jadi ini adalah satu seperti orang atau badan yang tidak ada hak sebenarnya. Karena semua hak asasinya telah diberikan kepada badan negara dan kembalinya dia sekarang mendapat satu privileges, satu keistimewaan. Yaitu keistimewaannya dia dianggap dan dia dibebaskan untuk tidak membayar pajak. Dan ada kesempatan-kesempatan, yaitu kalau dia kirim surat-surat, dia bisa kirim banyak-banyak dengan nama organisasi. Dan dia tidak perlu bayar dan bisa untuk advertising. Dan ini badan ini dikuasai negara. Jadi yang kuasai 501C3 negara. Dan semua yang bernaung di bawahnya dikuasai Nero, negara. Ini mulainya sudah ada di zaman Roma.
publikasi IRS 557 menyatakan bahwa kamu tidak perlu bergabung dengan kita kalau kamu tidak mau. Artinya ini bukan satu pemaksaan. 557 bilang, kamu tidak perlu register dengan IRS, dan gereja atau ministry otomatis dibebaskan untuk tidak bayar pajak. Artinya, kalau saya tidak bergabung, saya tetap dibebaskan sebagai gereja untuk tidak membayar pajak. Tetapi kalau saya tanda tangan, saya bilang saya mau bergabung, saya telah memberikan semua hak asasi saya sebagai gereja agar diakui negara. Ini adalah satu kontrak yang legal. Dan hak asasi organisasi di bawah konstitusi. Namun, kalau kamu sekarang ada korporasi, kamu ini bisa menggunakan beberapa keistimewaan. Dan salah satunya bisa bulk mailing, atau bisa membuat iklan gereja. Bisa apa hubungannya dengan keselamatan ini semua? Mari kita lihat sejarah salah satu gereja yang mendaftarkan diri di bawah 501c3. Ini gereja adalah gereja baptis di Nebraska. Pendetanya namanya Louis Sullivan. Dan mereka di bawah 501c3. Gereja mau mengadakan sekolah gereja. Jadi gereja bilang, kita mau bikin sekolah gereja. Dan mereka mau mengajar anak-anak mereka agama, ajaran kepercayaan mereka. Oleh sebab itu mereka pilih guru-guru mereka yang tidak diakreditasi untuk mengajar anak-anak mereka. Karena mereka mau anak-anak itu diajar sesuai dengan kepercayaan mereka. Masuk akal kan? Kita nggak mau orang dunia ajar anak-anak kita. Tapi mereka di bawah apa? 501c3. Jadi mereka memilih guru-guru mereka yang bukan ke sekolah untuk mendidik. Lalu 501c3 mendengar hal itu. Dan tiba-tiba sewaktu mereka ke sekolah, sekolah gereja itu ditutup, disegel. Kenapa kita nggak bisa masuk? Kalau kamu mau kita buka gereja kamu, harus hire orang-orang yang bukan kamu tentukan. Atau kamu harus hire orang-orang yang berakreditasi dari negara untuk dipekerjakan di gereja kamu karena kamu di bawah asuhan 501c3. Dan gereja tidak melakukannya karena mereka nggak mau diajar oleh orang-orang yang nggak percaya. Pada satu pagi hari, murid-murid datang ke sekolah, pintu ditutup, dirantai, lalu mereka harus ke pengadilan. Dan di pengadilan di Nebraska, kata buka daripada hakim itu kepada pendeta, "Pendeta, ada yang mau diungkapkan?" Dan pendeta bicara, dia bilang, "Iya, saya mau ungkapkan. Di Amerika ada konstitusi yang memberikan gereja hak untuk beragama atau untuk mengungkapkan pengungkapan, yaitu ada kebebasan untuk berbakti dan untuk berkumpul, dan itu adalah hak Amerika." Dan itu benar. Di Amerika ada hak untuk berkumpul, berbakti, bersekolah, itu hak asasi. Itu benar. Jadi pendeta bilang, "Saya menggunakan hak itu. Kenapa saya dilarang?" Lalu judge bilang, "Oke, Pastor Sullivan, apakah kamu punya gereja di bawah 501c3? Dan pastor bilang, "Iya, kita di bawah 501c3. Lalu judge bilang, "Silakan duduk dan tutup mulut." Kamu bilang konstitusi lagi, kamu akan dimasukin penjara.
Karena di saat kamu sudah bilang kamu di bawah 501c3, kamu tidak ada hak untuk bicara. Dan gereja Advent di bawah 501c3. Spiritual fornication. Oh boy. Amaran. Warning, warning. Untuk orang yang berada di bawah General Conference, saudara tidak tahu bahwa saudara di bawah kuasa negara. Bukan di bawah kuasa Tuhan, di bawah kuasa negara. Warning, amaran. Testimony to Ministers 265. Dunia tidak boleh dipersatukan dengan gereja dan dinikahkan kepada gereja dan menjadi satu. Kalau dunia dipersatukan dengan gereja, gereja akan menjadi korup seperti Babylon di Wahyu 18. Artinya, kalau dunia menjadi satu dengan gereja, dunia akan menjadi korup sesuai dengan sangkar burung najis, dan sangkar burung najis adalah Babylon. Atau kalau dunia menjadi satu dengan gereja, gereja akan menjadi Babylon. Oke, kita teruskan. Apa itu dunia? Apa itu dunia? Dunia dikuasai iblis. Dunia dikuasai iblis. Artinya jangan bersatu dengan dunia, artinya jangan bersatu dengan iblis. Kalau bersatu dengan iblis, jadi Babylon. Oke. Pamflet 86 halaman 9. Umat-umat pengikut Kristus tidak lagi terpisah dan unik. Garis pemisah antara gereja dengan dunia tidak kelihatan lagi. Dan gereja telah merendahkan standarnya dan bersatu dengan dunia. Dan setiap hari gereja menjadi satu dengan iblis. Setiap hari gereja bercabul dengan iblis. Review and Herald, Agustus 20, 1903. Pekabaran Laodikia ditujukan khususnya untuk umat Tuhan hari ini. Karena umat ini adalah umat yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi sudah bersatu dengan dunia, di mana tidak lagi kelihatan perbedaannya dengan iblis. Artinya, gereja sudah tidak ada bedanya dengan Babylon. Sesuai dengan roh nubuat. Oke, sudah spiritual fornication. Testimoni 8250. Tuhan Yesus berkata kepada saya, Mrs. White, kamu tidak bisa lihat, mereka menutup-nutup karakter kotor mereka dengan daun-daun pengakuan. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu nggak bisa lihat bahwa kota yang dulunya murni sudah menjadi pelacur. Tempat rumahku, tempat jual dagang uang dan jiwa, di mana aku tidak hadir lagi, di mana penuh dengan kelemahan, tidak ada kuasa Tuhan di dalam gereja. Betul? Ingat, kuasanya tidak ada kan? Karena mereka telah tolak, tapi masih mempertahankan nama. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa gereja sudah menjadi pelacur. Apa yang terjadi kepada Efraim waktu menjadi pelacur? Tinggalkan mereka. Mari kita lihat sejarah gereja sedikit. Gereja dulu, sebelum dia register dengan 501c3, dia mau
Sue atau membawa ke pengadilan seseorang, menuntut orang yang menggunakan nama Advent, dan dia bawa ke pengadilan, tapi gereja belum di bawah 501c3. Dan dia menuntut orang ini yang menggunakan namanya. Okay. Lalu apa yang terjadi? Gereja kalah. Karena gereja tidak ada hak untuk menuntut karena tidak ada kuasa negara. Jadi gereja bilang, saya sue kamu karena pakai nama Advent. Tapi di bawah pengadilan, gereja kalah karena gereja tidak ada hak untuk menuntut karena dia tidak di bawah 501c3. Jadi gereja pikir, oh, kalau begitu caranya, saya tahu bagaimana untuk sue dia lain kali. Dan hasilnya, gereja sekarang bergabung menjadi badan korporasi di bawah 501c3 code. Dan setelah itu, dia sue orang yang sama. Dan orang yang sama sekarang kalah. Ada seorang pastor di Florida, independen, namanya Rafael Perez. Dia yang disue dan kalah. Setelah gereja bergabung dengan 501c3. Karena dia menggunakan nama Seventh-day Adventist yang diberikan Tuhan, bukan untuk digunakan untuk sue orang, tapi namanya dipatenkan sekarang. Isu di court, yaitu hak untuk menggunakan nama Seventh-day Adventist atau nama SDA untuk gereja. Jadi kalau saudara mau menggunakan nama itu, hati-hati, akan disue dan akan kalah. Karena gereja tidak relate dengan kontrak dengan General Conference. Karena General Conference ini adalah satu trademark nama yang disahkan. Mereka bisa sue gereja independen untuk menggunakan nama SDA tanpa license atau hak diberikan General Conference. Karena mereka sekarang ada kuasa, yaitu 501c3. Rupanya itu sebabnya mereka bergabung walaupun tidak dipaksa. Ngeri. Mari kita lihat Keluaran 23 ayat 31 dan 33 sampai 33. Di saat kamu masuk ke tanah perjanjian, usir penghuni-penghuninya, diusir, dan jangan membuat perjanjian dengan mereka. Oh man. Musa bilang, kalau kamu masuk tanah perjanjian, jangan kamu buat perjanjian, jangan bergabung dengan 501c3. Karena itu adalah perangkap kamu. Make no covenant with them. Dan gereja kita telah membuat covenant dengan dunia. Sekarang mereka dikuasai tangan dunia. Tapi yang penting bisa pegang namanya. Mari kita lihat kode non-discrimination. 501c3 ini mengatakan bahwa kamu tidak boleh diskriminasi. Jadi kalau saya adalah anggotanya, saya tidak boleh diskriminasi. Jadi court sided against the church. Jadi court bergabung atau berpihak dengan gereja karena ada kode nggak boleh diskriminasi. Mari kita lihat. Oleh sebab itu, kalau ada kelompok homoseksual di California, mereka berhak untuk berbakti dan memanggil mereka orang Advent karena gereja tidak bisa melarang mereka karena gereja di bawah kuasa dunia yang membolehkan homoseksual bergereja. Dan gereja tidak ada kuasa untuk menolak mereka. Non-discrimination code.
Jadi kalau ada seorang gay dan homoseksual yang mau ambil bagian di gereja dan ditolak, dia bisa sue General Conference dan pasti General Conference kalah. Spiritual fornication. Cerita, ada homosexual couple yang mau order kue untuk pernikahan mereka dan bakery-nya, pembuat kuenya kebetulan orang Kristen dan dibilang saya nggak mau bikin kue karena saya tidak setuju kamu. Dan mereka disue karena diskriminasi dan bakernya kalah. Harus kamu bikin kue untuk homoseksual, setuju atau enggak, karena ini mandat negara. Ada seorang fotografer yang bilang, boleh foto kita homoseksual? Dia bilang, tidak. Dan dia pun disue karena tidak mau foto orang homoseksual. Gereja Advent di bawah 501c3. Jangan heran kalau homoseksual akan merajalela di gereja Advent satu kali kelak. And there's nothing that the church can do. Nothing. Desire of Ages. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kalau saya izinkan homoseksual berdiri di depan ambil bagian, atau saya foto bikin kue, saya kan nggak setuju kok. Saya kan nggak setuju kan? Saya bikinlah, tapi saya nggak setuju, betul? Oke, mari kita lihat kutipan Desire of Ages halaman 152. Jangan pernah atau selalu harus kita injak dosa. Dosa nggak bisa diizinkan untuk melakukan kehendaknya. Jangan sekalipun setuju dengan dosa. Dan bagaimana saya bisa setuju dengan dosa? Yaitu salah satunya homoseksual di gereja, atau foto, atau bikin kue. Dari perbuatan saya setuju, dari firman perkataan saya setuju, dengan tidak protes saya setuju, dengan kehadiran saya di dalam gereja bahwa ada orang-orang itu pun saya setuju. Dan kalau saya protes, saya akan dimasukin penjara karena saya dikuasai negara. Gereja Advent dikuasai negara. Dan kalau saya dengar-dengar terus, pikiran saya menjadi lemah dan kebenaran pun terputar balik. Diangkatnya wanita menjadi majelis atau pendeta. Woman ordination. 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Biarlah wanita belajar untuk berdiam diri dalam segala hal. Ini bukan berarti wanita nggak bisa berbicara. Karena konteksnya bukan itu. Janganlah wanita mengajar. Bukan itu konteksnya, karena Mrs. White pun mengajar. Konteksnya, jangan wanita mengambil hak pria, dan pria punya hak adalah majelis dan pendeta. Itu artinya jangan pernah kita angkat wanita menjadi ketua conference. Dan gereja Advent di Southeastern California Conference telah mengangkat wanita menjadi kepala gereja. Dan apa yang General Conference di bawah 501c3 bisa lakukan? Mari kita lihat. Nggak boleh diskriminasi kan? Nggak boleh kan? Presiden Ted Wilson tidak setuju bahwa wanita dipilih jadi presiden di SECC. Dia bilang tidak setuju. Dan jawabannya, so what?
Nggak setuju. Karena gereja yang dipimpin oleh Ted Wilson di bawah 501c3, gereja harus tunduk kepada regulationnya 501c3 dan tidak bisa melarang wanita bekerja di bawah mereka. Makanya gereja nggak bisa bikin apa-apa dengan Sandy Roberts. Karena kalau gereja mau tentang, gereja akan kalah. Jadi berdiam diri saja. Kalau homoseksual masuk, berdiam diri saja. Mau dikuasai gereja seperti itu? Atau umatku keluar? Sudah sampai, saudara. Sudah sampai. Sudah di akhir zaman. Apa yang terjadi kalau kita menentang 501c3? Apa yang terjadi kalau saya bilang, saya akan fire wanita. Nggak boleh ada homoseksual dalam gereja. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa menjadi organisasi yang diberikan hak tax exempt lagi. Nggak bisa. Dan apa yang terjadi kalau kita punya hak dicabut? Kita akan harus bayar semua uang yang kita tidak bayar. Dan itu billions of dollars. Billions of dollars. Dan kalau nggak bisa bayar, rumah sakit Loma Linda akan disita. Andrews University disita. Semua institusi Advent di take over negara. Dan Advent no longer exist. Kalau kita tolak. Masuk perangkap. Dead in the water. Semua aset gereja akan disita negara kalau kita tolak. Semua aset dirampas. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Kalau hilang aset ya apa boleh buat kan? Kecuali orang itu cinta dunia ya perbuatnya besar. Tapi untuk kita ya pusing amat. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Apa yang terjadi Sandelo nanti? Kalau kita di bawah 501c3, kalau negara yang membuat 501c3 bilang gereja berbakti hari Minggu. Apa jawaban gereja? Sudah lihat? Oh, mati semua umat Tuhan. Sudah lihat? Sudah lihat kalau negara bilang hari Minggu. Hari Minggu. Dan yang bikin 501c3, yang bikin Sandelo. Hari Minggu Advent, hari Minggu. Apa jawaban gereja? Ada dua pilihan. Paling kurang ada pilihan kan? Masih ada pilihan. Kalau gereja tidak mau tinggalkan hubungan dunia sekarang, kalau sekarang saja woman ordination sudah takut, kalau sekarang saja homoseksual sudah takut, apalagi Sandelo. Kalau sekarang takut hilang Loma Linda, padahal nanti hilang nyawa. Apa yang terjadi? Kalau lari kejar orang sudah kecapean, kalau woman ordination sudah pusing, apalagi yang dikejar kuda, apalagi kalau Sandelo. Kalau damai kewalahan, kalau homoseksual bingung, apalagi kalau Sandelo, apalagi kalau banjir Sandelo. Dari mana saya tahu jawaban General Conference? Sandelo, lihat jawabannya sekarang. Kalau jawabannya sekarang gagal, pasti Sandelo gagal.
Dan itulah tujuan gereja kita, neraka. Misalnya sudah bilang, akan dilempar ke neraka. Akan dilempar ke neraka. Dan kita sudah diikat mati di bawah gereja, di bawah negara. Itu kenyataan asli. Mari kita lihat. Paling kurang ada 2 pilihan. Well, jangan kita bilang nggak ada harapan. Ada 2 pilihan. Oke, mari kita lihat pilihan-pilihannya. Pertama, apa yang terjadi dengan General Conference pada saat undang-undang hari Minggu dijalankan? Apa yang terjadi? Pilihan pertama, kita harus berbakti hari Minggu. Kalau mau mempertahankan 501c3. Pilihan pertama, kita akan semua berbakti hari Minggu. Dan semua yang di bawah, semua anggota gereja Advent harus berbakti hari Minggu. Kalau di bawah organisasi. Harus. Itu pilihan pertama. Oh, saya nggak mau itu. Well, mana pilihan berikutnya? Oke, mari kita lihat pilihan berikutnya. Pilihan berikut, nggak ada lagi organisasi. Buyar. Itu pilihan berikutnya. Jadi, pilihan bagi saudara dan saya, mau berbakti hari Minggu, atau tinggalkan sesuatu yang sudah pasti akan buyar. Atau mau mempertahankan dan menunduk pada hari Minggu. Cuma itu pilihan saya. Tinggalkan sebelum tenggelam, atau tenggelam sambil menghirup udara hari Minggu. Cuma itu pilihan saya. Saudara-saudara, kita di akhir zaman. Ini tandanya Tuhan bilang, saya sudah mau datang. Gereja sudah dikuasai dunia. Dunia yang mendikte apa anak-anak kita makan, apa anak-anak kita minum, apa anak-anak kita diajarkan, apa anak-anak kita nonton, kapan. Semuanya ditentukan negara. Dan kalau tolak, kita punya General Conference tenggelam. Jangan jelek-jelekan paus. Itu ditentukan 501c3. Makanya mereka nggak bisa bilang paus jelek lagi. Karena kalau dibilang jelek, mereka akan disu. Sudah lihat? Sudah masuk jebak dan nggak bisa keluar. Bisa. Yang keluarnya orang-orangnya. Organisasinya pasti tenggelam. Great Controversy 587. Ini adalah satu tuntutan khususnya yang didesak di Amerika, di mana doktrin Sabat yang benar yang sudah mulai dikabarkan dengan pesat. Artinya di saat hari Sabat yang benar dikabarkan, ada sesuatu yang harus didesak di Amerika. Apa? Di sini pekerjaan temperance adalah salah satu pekerjaan yang penting untuk reformasi moral. Betul? Temperance itu bukan hanya tidak makan, tapi mengekang diri untuk melakukan kehendak daging, kan? Dan temperance itu adalah pekerjaan yang akan ditonjolkan untuk reformasi moral. Bagus nggak itu? Reformasi moral, temperance bagus nggak? Oke. Di Amerika akan didesak itu. Bagus? Dan reformasi moral ini akan digabung dengan gerakan hari Minggu. Jadi kita harus reformasi. Oh, bagus sekali. Pas kita reformasi, kita reformasinya harus berbakti hari Minggu. Siapa yang akan bikin reformasi? Badan agama. Dan badan agama, siapa yang bikin reformasi? Badan agama di bawah 501c3. Tahu nggak bahwa agama sedang kerjasama dengan badan negara untuk mengadakan reformasi negara. Tapi reformasi negara ini akan didesak dengan mendesak hari Minggunya. Namanya faith-based, yang dipimpin oleh
Rick Warren. Oh, ya ampun. Faith-based ini, dia kerjasama dengan Presiden George Bush untuk mengadakan reformasi moral, dan reformasi ini akan dilakukan oleh negara melalui gereja-gereja saluran mereka di seluruh dunia. Artinya mereka akan melakukan reformasi melalui gereja-gereja yang dikuasai negara. Dan gereja-gereja ini akan melakukan pekerjaan baik. Dan salah satu pekerjaan baiknya ialah dia desak penyembahan hari Minggu. Dan pelopor-pelopornya akan mempromosikan ke seluruh penduduk dunia. Dan tentu saja, kalau saya tidak mau bergabung, saya akan dibilang saya penentang reformasi. Padahal yang saya tolak hari Minggunya, bukan reformasinya, tapi tolak hari Minggu, tolak reformasi. Jadi saya akan dibilang saya ini keras kepala dan sayalah penyebabnya moralnya merosot di Amerika. Karena saya tidak mau reformasi moral. Habislah orang Advent kalau di bawah 501c3. Karena harus terima. Tapi kalau tidak terima, akan dianiaya. Siap saudara-saudara? Siap untuk hidup di akhir zaman? Sudah sedekat itu kita saudara-saudara. Sudah sedekat itu. Battle Creek Letters 813. Ingat, mau ada reformasi kan? Ya. Setan mau mengadakan reformasi di dalam gereja Advent. Artinya, gereja Advent akan kerjasama dengan negara untuk mengadakan reformasi 501c3. Dan reformasi ini ialah untuk tinggalkan kebenaran Advent, yaitu terima hari Minggu. Karena di bawah 501c3. Ini reformasinya. Akan ada reformasi gereja Tuhan. Dan reformasinya ialah untuk tinggalkan kebenaran. Di sini dikatakan reformasi akan menerima hari Minggu. Hanya kalau di bawah negara. Dan gereja kita sudah di bawah negara. Akhir zaman saudara. Kita hidup di akhir zaman. Review and Herald, mari kita buktikan bahwa gereja akan tinggalkan hari Sabat. Tuhan ada kontroversi dengan umatnya di akhir zaman. Orang-orang yang bertanggung jawab bekerja menentang pekerjaan Nehemia. Dan mereka akan menganggap remeh hari Sabat. Dan mereka akan menutup-nutup kebenaran dari orang akan kebenaran hari Sabat. Di gereja-gereja, di tempat perkumpulan-perkumpulan, di tempat terbuka, pendeta-pendeta akan mendesak anggotanya Apa ini kata? Necessity. Apa necessity? Kamu harus. Apa necessity? Penting. Kamu harus. Apa ini? Kamu harus memelihara hari pertama. Kenapa didesak untuk harus? Karena mereka didesak negara. Sekarang anggotanya pun didesak kamu harus menurut hari Minggu. Karena mereka di bawah 501c3. Kenapa? Kita perlu loh. Supaya kita punya organisasi jalan terus. Kita harus memelihara hari Minggu. Necessity of keeping the first day of the week. Ini bukan anjuran. Ini desakan untuk harus, untuk tetap berdiri menjadi organisasi. Akhir zaman. Akhir zaman. Sekarang setiap kata penting sekali dalam Theologian Renewed. Pamphlet 117. Ini kata urge kan? Urge, didesak kan? Kata desak, setiap kata penting. Didesak, urge. Mari kita lihat kata urge. Waktunya sudah tidak lama lagi di mana setiap jiwa akan diuji. Waktunya tidak lama lagi di mana setiap jiwa diuji. Mari kita lihat. Waktu di urge ini apa? Umat-umat Advent, kamu perlu memelihara hari Minggu kan? Perlu. Didesak. Di mana
tanda binatang akan di apa? Di urge. Akan didesak. Semua siapa yang akan menurut hari Minggu? Siapa yang akan menerima tanda binatang? Yang di bawah 501c3. Siapa yang akan tunduk kepada hari Minggu? Mereka yang langkah demi langkah sudah ikut dengan tuntutan dunia 501c3 dan sudah konform dengan kebiasaan dunia 501c3. Semua orang yang akan menerima tanda binatang adalah orang yang sudah takluk kepada kuasa dunia, sudah memberikan semua hak kepada dunia, tidak akan keberatan untuk menerima tanda binatang daripada dimasukkan dalam penjara, diolok-olok, dan dibunuh. Kalau kehilangan uang karena mau melawan saja sudah takut, apalagi sandelo. Kita sudah langkah demi langkah bersatu dengan dunia, mempersatukan diri dengan 501c3, dan pada sandelo datang, kita main jebur saja karena seluruh badan sudah mau masuk anyway. Pelan-pelan kita akan terima daripada dianiaya. Maranatha 162. Mari kita lihat. Setan bilang, saya akan membuat orang yang berbakti hari ke-7 menjadi tanda tidak setia kepada dunia. Kalau kamu berbakti hari ke-7, bukan hari pertama, artinya kalau kamu bukan di bawah 501c3, kalau kamu bukan di bawah 501c3, kamu yang berbakti hari Sabat, saya akan bikin kamu menjadi tanda pemberontak. Dan setan bilang, saya akan bikin undang-undang di negara ini sehingga undang-undangnya sangat keras dan dahsyat sehingga nggak berani orang memelihara hari ke-7. Saking kejamnya orang ketakutan untuk berbakti hari ke-7 kalau tidak di bawah 501c3. Siapa yang sudah takut dianiaya? Organisasi. Organisasi takut dianiaya. Oleh sebab itu, mereka sudah tunduk di bawah kekuasaan 501c3. Dan kalau kita di luar 501c3, kita menjadi musuh buyutan setan. Dia akan bikin undang-undang sehingga saya akan hidup menderita kalau mau pelihara hari Sabat. Menderita karena mau pelihara hari Sabat. Dan conference kita sudah menjual nama kita. Berani hidup untuk Tuhan, walaupun menjadi musuh buyutan dunia. Seluruh dunia akan membenci saudara. Saudara punya muka akan ditampilkan di TV, CNN, dibilang ini pemberontak, inilah penyebab bencana alam, ini orang-orang kecil, sepanggal, tapi karena mereka lah nggak mau bergabung, karena nggak mau reformasi, mereka penyebabnya, mari kita bunuh mereka semua. Masih mau memelihara hari ke-7? Kalau satu kampung sudah benci saya sudah gemetar. Apalagi seluruh dunia benci saya. Gereja akan tembus terus? Bukankah mereka bilang, oh biarpun 501c3, gereja akan tembus terus, betul? Gereja akan berlayar sampai lautan kaca. Di bawah 501c3 pun kita akan tembus, betul? Mari kita lihat kalau itu betul.
Dan itu betul. Pertanyaannya, siapa dulu gereja? Gereja bukan katedral, bukan yang ditentukan negara, bukan berbagai denominasi. Gereja itu adalah orang-orangnya yang setia kepada Tuhannya. Walaupun cuma 2 atau 3 orang, Tuhan hadir di situ gereja Tuhan. Karena gereja itu tergantung dari kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, walaupun cuma 2 atau 3 orang, di situ gereja Tuhan yang tidak akan rubuh. Kalau 501c3 pasti rubuh nggak? Artinya gereja yang akan terus adalah gereja yang tidak bergabung dengan 501c3. Selected messages. Semua yang mau mengerti pekabaran ini nggak boleh diizinkan untuk merombak fondasi dan menyingkirkan pilar iman. Karena itulah yang membuat Advent. Orang Advent adalah orang yang fondasi dan pilarnya benar. Itu definisi orang Advent. Mereka yang melihat pengalaman dan melihat bahwa batu karang itu teguh dan prinsip-prinsip itulah yang telah membuat kita menjadi orang Advent. Advent itu tergantung dari apa? Fondasinya. Fondasinya menentukan siapa gerejanya. Mari kita lihat gereja Tuhan di dunia. Contoh-contoh gereja Tuhan yang fondasinya benar. Mari kita lihat contoh-contoh. Daniel 6, 9-10. Cerita-cerita kesayangan ini. Oleh sebab itu, Raja Darius membuat satu undang-undang dan dia tanda tangani undang-undangnya. Yaitu, semua orang dilarang untuk menyembah kecuali menyembah raja. Betul? Apakah akan ada undang-undang nanti seperti itu? Oke. Dan Daniel mengetahui hal itu sebelum dia pulang ke rumahnya. Daniel tahu bahwa kalau dia tetap berdoa sebagaimana dia selalu berdoa, dia tahu dia akan masuk lubang singa. Dia tahu itu. Dia tahu tulisannya sudah ditulis, dia tahu perintahnya sudah diedarkan, dan dia tahu bahwa dia akan masuk kalau dia tetap berdoa dan dia pulang, dia buka jendelanya, dia berlutut di depan jendela, dan dia berdoa sebagaimana dia selalu berdoa. Ini gereja Tuhan yang gak akan rubuh. Ini gereja Tuhan yang tidak di bawah kuasa negara. Dan kita tahu apa yang terjadi. Apakah gerejanya tembus lubang singa? Tembus? Rubuh nggak? Cuma gereja seperti ini yang akan tembus lubang singa. Siapa itu singa? Setan itu seperti singa mengaum-ngaum. Artinya gereja nggak akan dicemarkan setan. Gereja yang rela mati daripada melanggar hukum Tuhan, itu gereja yang tembus. Satu cerita kesayangan lagi. Daniel 3, 16-18. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar. Kita nggak akan berhati-hati untuk menjawab ini. Artinya kita tahu jawaban kita dengan pasti. Nggak perlu kita hati-hati jawabannya. Yaitu, kalau memang demikian, Tuhan kami sanggup untuk melamputkan kami dari dapur api, dan dia akan meluputkan kami dari dapur api dan tanganmu, Raja. Dia akan. Tetapi kalau dia tidak mau luputkan kita, perlu Raja ketahui sekarang. Kita tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan. Artinya lebih baik mati daripada berdosa dan mereka tidak rubuh. Cuma gereja seperti ini yang tidak akan rubuh. Gereja yang sudah percaya apa? Kuasa Tuhan. Oke, sudah mau habis 10 slide lagi. Mari kita lihat the image of the beast.
Wahyu 13, 14, 19. Dia akan menipu semua penduduk dunia dengan cara mujizat-mujizat. Dan dia akan berkata kepada mereka yang berada di dunia untuk membentuk image of the beast ini. Yang mati tapi sudah hidup kembali. Dan dia ada apa? Kuasa. Ingat gereja kehilangan kuasanya. Nah, image-nya ada kuasa ini. Dan di gereja ini image of the beast ada kuasa, atau kuasa ini memberikan kehidupan kepada image of the beast, sehingga image of the beast akan berbicara dan memaksakan semua orang yang tidak menyembah image akan Siapa ini? Artinya kalau ini akan dilakukan, aman nggak kalau di bawah 501c3 ini? Cari mati. Kalau saya di bawah 501c3, harus saya tunduk kepada image of the beast? Mari kita lihat kutipan berikutnya. Apa image of the beast dan bagaimana dibentuknya? Image itu adalah image daripada binatang, dan dibilang lagi binatang punya image. Untuk mengetahui siapa image-nya, kita harus tahu beast-nya, dan beast-nya adalah paus. Okay. Waktu gereja tinggalkan gospel, betul? Dan sekarang menerima kebiasaan duniawi, dia kehilangan apa? Kuasa. Kenapa gereja tolak kuasanya? Karena dia bergabung dengan dunia untuk menerima kuasa dunia. Sekarang dia kehilangan kuasa gospel. Ini dia sebabnya. Waktu dia fornicate dengan dunia, dia menerima kuasa dunia, tapi dia harus tinggalkan kuasa Tuhan. Dan karena dia kehilangan kuasa Tuhan, betul? Dia gunakan kuasa dunia karena kehilangan kuasanya untuk memaksa anggotanya untuk tunduk kepada dia. Karena dia tidak bisa taklukkan mereka dengan gospel yang dia sendiri tidak miliki, dia gunakan kuasa dunia untuk menaklukkan anggotanya sendiri. Dan barang siapa tidak mau menurut, akan dibilang pengkhianat. Sudah lihat kenapa hilang gospel? Karena minta kuasa dunia. Dia harus give up kuasa gospel. Supaya Amerika membuat image of the beast, kuasa agama harus menguasai kuasa sipil untuk melakukan kehendaknya. Sudah lihat bahwa kuasa agama sudah diberikan ke dunia ini, dan dunia akan memberikan kuasanya ke gereja untuk digunakan untuk menganiaya umat-umatnya. Sudah lihat kuasanya sudah diberikan ke dunia, dan dunia akan berikan kembali untuk menganiaya yang tidak mau menurut. Sudah, ini dia. Image of the beast-nya sedang dibentuk. Kapan saja gereja memperoleh kuasa dunia, dia gunakan untuk menghukum orang-orang yang tidak setuju dengan doktrin. Dengan cara ini, gereja sudah mengikuti Roma. Image of papacy sedang dibentuk di gereja Advent. Urgency. Sebagai penutupan. Apa urgency? Satu desakan. Dalam konteks sudah mau habis waktu. Desakan di mana nggak ada waktu lagi. Sefanya 2:1-3. Berkumpullah, bergabunglah sebelum undang-undang dijalankan, bergabunglah. Kapan? Sebelum undang-undang hari Minggu. Sudah harus cari kebenaran Tuhan dan bersembunyi di dalamnya sebelum undang-undang dijalankan. Sudah harus sembunyi di dalam Kristus. Apa artinya sembunyi dalam Kristus sebelum undang-undang dijalankan? Ini tugas kita sekarang. Untuk sembunyi dalam Kristus, saya harus mati. Sebelum undang-undang hari Minggu, saya harus belajar bagaimana untuk mati. Apa artinya mati?
Saya mati, yang hidup Kristus, dan saya punya flesh bersembunyi di belakang kuasa Kristus. Sebelum undang-undang hari Minggu. Itu yang kita harus lakukan sekarang. Kita sudah tahu, nggak lama lagi ini terjadi. Nggak lama lagi. Efesus 3:9. Semua orang melihat misteri. Dan misteri ini telah disembunyikan dulu. Artinya telah tersembunyi kan? Misterinya telah tersembunyi. Apa misteri yang tersembunyi? Misteri ini yang tersembunyi ini sekarang diungkapkan. Dan misteri ini adalah apa? Christ in you kalau mau glory. Kalau mau memperoleh karakter Kristus, Kristus harus masuk dalam saya. Dan saya punya flesh bersembunyi di belakang kuasanya. Itulah keselamatan saya. Sebelum Sunday Law, itu sudah harus terjadi setiap individual. Dan itulah yang paling penting untuk kita. A more sure word of Tidak Allah. lama lagi. Tidak lama lagi. Banyak cerita yang saya bisa ceritakan apa yang terjadi di dunia sehubungan dengan keadaan gereja. Itu akan diungkapkan lain kali. Tapi saya hanya ungkapkan dari segi ini. Bahwa kita punya gereja sudah berselingkuh. Dan sekarang saya harus bersembunyi di dalam Kristus. Kita harus tahu itu artinya apa. Dan kita praktekkan sebelum undang-undang dijalankan. Harus saya rela mati daripada berdosa. Itu adalah tanda bahwa saya bersembunyi dalam Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk amaran yang Engkau telah berikan bahwa kami hidup di akhir zaman, di mana kami melihat penerapan nubuatan, di mana kami sudah melihat bagaimana organisasi sudah dibelenggu oleh kuasa kejahatan. Nah, semua yang berada di dalamnya akan dipaksa untuk mengikuti kuasa negara. Dan oleh sebab itu Engkau telah memanggil umat Tuhan untuk singkirkan diri dari kuasa itu, agar bisa bebas beragama, bebas mencari kebenaran, bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebelum undang-undang dijalankan, Tuhan Yesus sudah berada dalam orang-orang ini dan sudah rela mati di saat undang-undang dipaksakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau melakukan keselamatan kami masing-masing, melakukan pekerjaannya. Berikan kekuatan. Terima kasih untuk panjang sabar Tuhan. Kami bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu sedikit lagi kami akan diuji. Dan kami akan luput hanya kalau kami bersembunyi dalam Kristus yang berdiam dalam kami. Hati saudara-saudara kami di Indonesia, di Colorado, di mana saja yang mengikuti pelajaran ini, kiranya kami sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami dan tidak bisa main-main lagi. Adalah permohonan dan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami ucapkan doa ini dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, dan kuasanya, karakternya lah, otoritasnya lah, kami berdoa dan mohon kepada Bapa. Amin.